Di dalam PSAK yang mengatur kombinasi bisnis, di PSAK 2, mereka menyarankan hanya menggunakan metode pembelian. Meskipun ada dua jenis metode yang disaran diopsikan kepada si pengguna. Lalu yang kedua, jika terdapat goodwill negatif, itu akan diakui sebagai pendapatan pada tanggal akuisisi. Goodwill negatif itu muncul ketika kan kalau goodwill itu posisinya harga akuisisi lebih besar dibandingkan harga nilai bukunya. Harga yang kita beli itu contohnya 100, yang nilai sebenarnya hanya 70. Berarti kan kita mengalami keuntungan yang 30. Nah, yang 30 itu diakui sebagai goodwill atau untung lah bahasa mudahnya. Kalau goodwill negatif, nilai akuisisinya lebih rendah dibandingkan nilai bukunya. Contoh tadi di sini nilai bukunya itu kan tadi 70. Tadi kan nilai akuisisinya itu hanya 50. Mereka muncul nih atau rugi, kalau istilah simpelnya jual rugi. Goodwill negatif tersebut akan diakui ke dalam pendapatan. Lalu dasar pengakuan pajak itu berdasarkan hasil antara selisih antara nilai buku dengan nilai wajarnya. Jadi kalau ada muncul selisih atau yang menyebabkan keuntungan dari proses akuisisi tersebut, maka si pajak tersebut dihitungnya dari selisih antara nilai buku dan nilai wajar si aset dan kewajiban yang dibelinya. Untuk aset dan kewajiban yang tidak dilakukan sepenuh disebut dengan kepentingan non pengendali. Contohnya, kita membeli kepemilikan tadi ya dari 100% itu yang kita beli hanya 90%, berarti ada 5% yang tidak kita beli. Maka yang 5% tersebut diakui sebagai diakui sebagai non controlling interest atau si non kepentingan non pengendali. Dasar pengakuan dari kombinasi bisnis itu menggunakan nilai wajar. Karena tadi si PSAK 22 menyarankan untuk menggunakan metode pembelian. Dan metode pembelian dasar acuannya berdasarkan nilai wajar. Nah, yang dialihkan dapat berupa kas, bisa juga aset non kas yang lainnya yang bisa diukur dengan nilai wajar. Contohnya tadi kan kalau kita membeli melakukan penggabungan usaha dari si PTA bergabung menjadi bergabung dengan PTB menjadi PTC atau PT, di sana ada nih siapa yang sebagai pembelinya dan siapa yang dibelinya, sehingga siapa yang akan meleburnya. Nah, untuk yang kalau kita membeli barang, saya membeli tas. Nah, yang saya serahkan itu kan berupa uang. Nah, untuk supaya saya memperoleh tas tersebut, saya bisa menyerahkan uang atau juga bisa saya menyerahkan sepatu dengan barter atau juga saya bisa menyerahkan saham supaya saya memperoleh uang, memperoleh si tas yang ingin saya beli. Termasuk juga di kasus kombinasi bisnis yang hampir sama kasusnya. Untuk goodwill akan terjadi jika harga perolehan lebih tinggi. Yang tadi ya, goodwill muncul ketika nilai akuisisinya lebih tinggi dibandingkan nilai bukunya. Contohnya seperti apa? Di sini ada laporan posisi keuangan tahun 2015 yang mana PT Permata melakukan penggabungan dengan PT Samara. Si PT Permata yang membeli kepemilikan PT Samara. Yang dibeli itu berupa aset bersih atau berupa ekuitas si PT Samara. Jadi kalau kita mengacunya ke dalam laporan posisi keuangan di sisi kanan dan kiri yang dibeli itu hampir sama, kita lihat ya. Contoh di sini, nah untuk kita bisa membeli itu bisa namanya bisa membeli aset bersih. Aset bersih itu diperoleh dengan mengurangkan antara jumlah aset dikurangi dengan jumlah kewajiban. Atau juga kita bisa membeli ekuitas dari perusahaan tersebut. Karena kalau kita rinci di sini aset kan 100, lalu kewajiban 30, ekuitasnya 70. Nah, kalau kita kan membelinya ini itu membeli aset bersih atau membeli ekuitas. Nah, kalau membeli aset bersih kita lihat posisinya 100 dikurangi dengan kewajiban 30 dapat 70 kan ya. Sama juga kalau kita membeli ekuitas yaitu 70. Sehingga kalau di sini kasusnya di kasusnya itu diketahui hanya
ekuitas saja, maka tinggal kita mengacu ke dalam nilai buku yang dibeli itu mengacu ke nilai ekuitas. Tapi kalau di kasusnya ada keterangan nilai aset dan nilai kewajibannya, maka kita tinggal menghitung mengurangkan antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban sehingga diperoleh nilai aset bersih. Ini laporan bersih keuangan PT Samara yang posisi ini itu si laporan berdasarkan nilai bukunya atau nilai yang ada di laporan bersih keuangan, sedangkan yang ini itu berdasarkan nilai wajarnya, nilai sekarang pada saat akuisisi. Contoh yang pertama, PT melakukan merger dengan memberikan imbalan berupa kas. Saya ingin memperoleh kas dengan cara saya menyerahkan uang. Berarti imbalan yang saya serahkan itu berupa uang, berupa kas. Tanggal 31 Desember, PT Permata mengakuisisi seluruh aset PT Samara dengan sebuah manajer PT Permata mengalihkan imbalan 352, memberikan imbalan, berarti jumlah yang dia berikan itu 352.000 untuk mengakuisisi aset neto PT Samara. Lalu ada biaya legal sebesar 20.000. Buatlah hitunglah goodwill dan buatlah jurnal. Berarti di sini kita menghitung berapa nih jumlah yang diserahkan dari PT Permata ke PT Samara. Jumlah yang diserahkan itu 352. Untuk memperoleh berapa? Untuk memperoleh aset bersih sebesar berapa? Nah, kita tinggal lihat nih. Karena kita menggunakan nilai metode pembelian, maka kita mengacunya ke dalam nilai wajar. Maka jumlahnya itu 630 dikurangi jumlah kewajibannya 110 dan 240.000, dapatlah di sini 280.000. Lalu dikurangkan antara imbalan yang dialihkan dengan aset bersih yang diperolehnya sehingga muncullah goodwill karena jumlah yang kita serahkan imbalan yang kita serahkan tersebut lebih besar dibandingkan aset bersihnya sehingga muncul goodwill 72.000. Lalu ada biaya legal nih 20.000. Nah, karena biaya legal ini tidak berkaitan dengan pendaftaran saham ataupun biaya honor, maka si biaya legal yang 20.000 diakui sebagai beban. Nah, pada saat si PT Permata melakukan merger ya dengan PTB, otomatis semua aset dan semua kewajiban PTB itu pindah ke PT Permata sehingga PT Permata harus mengakui aset PTB dan harus mengakui kewajiban PTB. Maka si aset dan kewajibannya bertambah harus dijurnal oleh PT Permata. Karena di sini aset PTB akan menambah aset PT Permata, maka si aset yang ini dari mulai 80, dari mulai kas sampai bangunan, itu yang ini ya, itu pindah, diakui di jurnal akuisisi. Kasnya 40, piutangnya 70, persediaannya 100, dan sampai bangunannya sebesar 300.000. Lalu utang usahanya juga sama, utang usahanya juga harus diakui nih sebesar nilai wajarnya. Utang usahanya 110 dan utang usahanya 240.000. Karena di sini selisih ya, apa sih pada saat akuisisi ini si PT Permata menyerahkan uang kepada memberikan imbalan berupa kas, maka ada pengeluaran kas sebesar 352. Nah, di sini kita jumlahkan jumlah asetnya itu lebih besar, jumlah yang diserahkan di sisi kiri kanan dari saya itu lebih besar dibandingkan jumlah kiri, maka itu munculnya goodwill. Goodwill ini kan sama juga dengan jumlah perolehan perhitung selisih antara imbalan yang diserahkan dengan aset bersihnya. Maka di sini goodwill itu sebesar 72.000, yang mana goodwill ini itu nilainya ada tapi wujudnya tidak ada. Wujud kenapa tidak ada? Karena 72.000 berupa apa? Berupa barangkah atau berupa saham? Berupa apa? Kan tidak ada. Iya, karena di sini si 72.000 ini muncul gara-gara perbedaan nilai. Contoh simpelnya, saya membeli emas 1 gram, harganya 300.000 dulu. Sekarang harga emas itu sebesar 400.000. Nah, emas yang saya miliki kan tetap aja 1 gram, tidak bertambah, tidak berkurang. Tapi nilai emas ini menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya, sehingga yang selisih ini, yang 100.000 dari perbedaan nilai buku emas dengan nilai wajar emas tersebut, maka si goodwill itu wujudnya tidak ada tapi nilainya ada, maka termasuk ke dalam aset tidak berwujud, dan aset tidak berwujud termasuk ke dalam komponen
aset. Nah, lalu di sini contoh yang lainnya imbalan non kas. Kalau tadi kita PT Permata untuk membeli PTB ini dia PT Samara menerbitkan uang, menyerahkan uang. Kalau yang contoh yang kedua dia memberikan imbalan berupa non kas.